Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Carmila dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pewarna makanan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengawet makanan. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama jenis pengawet bahan makanan. Yang kedua, ambang batas penggunaan bahan pengawet makanan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian penggunaan bahan pengawet makanan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengawet makanan itu. Jadi, pengawet makanan adalah bahan kimia yang ditambahkan ke dalam bahan makanan untuk menjaga kesegaran dan mutunya. Kita masuk ke pembahasan pertama ya teman-teman, mengenai jenis bahan pengawet makanan. Jadi, ada beberapa bahan alami dan buatan yang digolongkan sebagai pengawet yang aman menurut BPOM dan umum digunakan dalam produk makanan. Jadi, jenis bahan pengawet makanan alami ada garam, gula, bawang putih, cuka, jeruk nipis, kayu manis, keluak, dan daun gembir. Adapun jenis bahan pengawet makanan buatan, ada asam sorbat. Secara alami, asam sorbat ditemukan dalam buah-buahan. Bahan kimia ini digunakan untuk mengawetkan produk olahan susu, keju, buah, sayuran, dan minuman ringan. Kemudian ada asam benzoat. Bahan kimia ini sering digunakan untuk mengawetkan sejumlah makanan seperti bumbu dapur, saus, dan salad. Lalu ada asam propionat. Bahan pengawet makanan buatan ini berfungsi untuk mencegah pertumbuhan jamur pada produk seperti keju, minuman berbasis susu, mayones, dan salad. Kemudian ada sulfit. Sulfit atau sulfur dioksida digunakan pada produk seperti buah kering, selai, cuka, saus, dan makanan ringan. Lalu ada nitrat dan nitrit. Kedua bahan pengawet buatan ini terdapat pada keju dan produk olahan daging. Nah, dan ada nisin. Pengawet makanan buatan ini secara alami berasal dari Lactobacillus lactis, sejenis bakteri asam laktat yang terdapat dalam susu dan keju. Nah, teman-teman, ternyata ada beberapa jenis bahan pengawet makanan yang berbahaya dan harus dihindari. Adapun bahan pengawetnya ada boraks. Boraks biasa digunakan sebagai anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, salep kulit, bahan deterjen, sabun, cat, disinfektan, pestisida, serta keramik. Boraks sering ditambahkan ke dalam bakso, mie basah, kerupuk, dan pangsit. Tujuannya adalah menambahkan kekenyalan, padahal boraks bersifat toksit atau beracun terhadap semua sel. Kemudian ada formalin. Formalin merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam. Formalin bersifat antimikroba. Kita lanjut ke pembahasan kedua ya teman-teman, mengenai ambang batas penggunaan bahan pengawet makanan. Jadi ada beberapa ambang batas penggunaan bahan pengawet makanan buatan. Untuk asam benzoat yang aman adalah 100 mg per kilogram. Dan untuk asam sorbat yang aman adalah 300 mg per kilogram. Untuk asam propionat tidak ada ambang batas penggunaan. Untuk sulfit mulai dari 0 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk nitrat
mulai dari 0 sampai 3,7 mg per kilogram berat badan. Untuk nitrit mulai dari 0 sampai 0,06 mg per kilogram berat badan. Dan untuk nisin mulai dari 0 sampai 3.300 unit per kilogram berat badan. Kita masuk ke pembahasan ketiga ya teman-teman, mengenai keuntungan dan kerugian bahan pengawet makanan. Nah, setiap keuntungan pasti ada kerugian. Adapun keuntungannya, yang pertama menjaga produk makanan dari mikroorganisme. Yang kedua, produk menjadi tahan lama. Yang ketiga, agar produk tetap utuh tampilannya. Dan yang keempat, didapatkan dengan harga terjangkau. Adapun kekurangannya, yang pertama bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua, tampilannya akan terasa kurang asli karena ada efek-efek tertentu pada makanan yang menjadikan makanan itu tidak biasa. Yang ketiga, terasa sedikit kesat setelah memakannya. Yang keempat, dapat merusak tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, sampai sini saja pembahasan kita ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.